Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah. Kita bertemu kembali di ruang Zoom dalam rangka Thalabul Ilmi. Sudah berada bersama kita Ustadz Maim Fatoni, nanti akan membahas bagaimana membaca Al-Quran dari awal. Kita sampaikan salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarga dan para sahabatnya. Mari kita membuka pengajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita serahkan pada Ustadz Maim Fatoni untuk melanjutkan pengajian belajar membaca Al-Quran dari awal. Dipersilakan, Ustadz. Ketiga adalah memberi cinta akan posisi atau kedudukan. Ini Monggo Ustadz Maimun. Oke, tes kedengaran Pak suara saya. Mungkin ketinggal gambaripun ya? Oke, masih loading. Oh. Oke, tapi suara kedengaran sih. Suara wonten nggih. Oke, ini keterangannya kok netral. Sampun. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Mas Rifan Jamil dan juga para jamaah, para pecinta Al-Quran, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi keluarganya Allah dan kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama bisa meluangkan waktu untuk belajar kembali, belajar Al-Quran. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita dalam rangka untuk mempelajari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan apa yang menjadi sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita langsung saja kepada materi pembahasan yang mana kita melanjutkan pembelajaran kita, yakni sampai pada gharibul Quran atau bacaan yang aneh atau yang langka di dalam Al-Quran. Tidak seperti halnya biasa, namanya gharaibul Quran atau gharibul Quran. Kita merujuk kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama dalam gharaibul Quran yang dibahas adalah tentang ana. Yang mana setiap ana di dalam Al-Quran itu dibaca pendek walaupun di situ tulisannya panjang. Ana. Seperti di surat An-Nahl ayat 2 juz 14. Saya potong dari sini. La ilaha illa ana fattaku. Nah, ananya dibaca pendek. Kemudian pada lafadz qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Dan ayat lain yang sama. Surat Al-Kafirun banyak sekali ya. Tentang ana bahwasanya dibaca pendek. Namun jika waqaf atau berhenti tetap dibaca panjang. Kalau waqaf atau berhenti. Kemudian yang kedua tentang kalau tadi tulisan ana dibaca pendek, ini ada pengecualian yaitu pada lafadz anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Nah, 4 lafadz ini tetap dibaca panjang. Pada lafadz anaba. Kemudian anabu, anasiya, dan al-anamila. Sama-sama Pak, ada tulisannya ana. Tapi sebetulnya di sini kita bedakan kalau ini kan ana murni, murni ana, bimakna saya. Tapi kalau kan anaba ini beda. Bukan bimakna saya ini. Anaba ini satu kalimat. Tidak bisa dipisahkan. Anaba. Cuman ada ananya gitu ya. Kalau dilihat kan ada ana. Tapi kalau lafadznya kan anaba, masih satu lafadz, satu kalimat. Anabu, sama, tidak bisa dipisah ana. Bedanya itu aja. Anasiya juga sama. Anasiya, lafadznya itu anasiya. Kemudian al-anamila juga lafadznya al-anamila. Bedanya hanya itu. Ini tetap dibaca panjang. Tapi kalau murni lafadz ana saja, itu dibaca pendek. Dalam bahasa Arab, ana itu kan artinya saya gitu. Di doa iftitah kan juga ada gitu. Wa ana minal muslimin, nah, seperti itu. Juga ada lafadz ananya. Berarti juga dibaca pendek. Itu tentang ana. Tadi ada yang dibaca panjang, anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Kemudian yang selanjutnya adalah pada lafadz afain. Afain di sini tulisannya panjang tapi kita baca pendek. Fa-nya ini kita baca pendek. Afain. Contohnya ini di surat Ali Imran ayat 144 juz 4. Lafadznya afa imma ta'au qutilang qalabtum ala aqabikum. Di lafadz afain. Ini kita baca pendek. Kemudian min nabai juga sama. Hati-hati banyak dibaca pendek.
Bacanya seperti yang sebelah kiri ini ya, seperti ini. Tapi tulisannya panjang. Min nabai, tapi bacanya min nabai ya. Inilah yang dinamakan gharib. Bacanya panjang tapi kita baca pendek. Biasanya kalau di Al-Quran itu ditandai dengan tanda lingkaran kecil nih, lingkaran kecil di atas ba. Mungkin panjenengan bisa ngecek di Qurannya, nah itu ada tanda kecil lingkaran di atas ba. Itu ya. Jadi tadi lafat afain kita baca pendek, min nabai juga kita baca pendek. Kemudian malaihim ini tulisannya panjang ya. Kita juga baca pendek juga. Malaihim bacanya seperti itu. Tulisannya panjang malaihim tapi kita baca malaihim. Nah, semua tulisan malaihim la-nya dibaca pendek. Contohnya di surat Yunus ayat 83 juz 11. Jadi semua tulisan malaihim itu kita baca pendek. Malaihi juga sama ya Bapak Ibu. Malaihi. Nah, ini semua tulisan malaihi la-nya dibaca pendek. Contohnya di surat Al-Mu'minun ayat 46 juz 18. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Nah, di lafaz mala'ihi kita baca pendek lanya. Kemudian mi'ataini dan mi'atun. Nah, ini ada alifnya. Tapi kita baca pendek juga. Mi'ataini dan mi'atun. Bukan mi'ataini atau mi'atun, tapi kita baca pendek. Contohnya ini ya. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Nah, mi'atain. Nah, ini mi-nya kita baca pendek. Kemudian yang mi'atun lanjutannya ini. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Nah, di lafaz mi'atun ini kita baca pendek juga. Maka di sini komentarnya hati-hati mi-nya dibaca pendek. Tuh ya. Mi'ata ini artinya itu 200, mi'atun itu artinya 100. Kemudian lafat litat lua. Nah, di sini kita lihat wa-nya ada alifnya panjang ya. Tapi kita baca pendek. Kita baca pendek seakan-akan alifnya itu tidak ada. Tulisannya seperti ini, ada alifnya. Tapi kita baca pendek. Semua tulisan wa yang diikuti alif, harusnya kan panjang ya. Itu kan dibaca panjang. Kecuali, lafat litat luwa, liyab luwa, liyar dua, wanab luwa, lan nad'uwa. Kita baca pendek di lima lafat ini. Litat selua, contohnya ini yang pertama, litat selua. Qad khalat min qabliha umamul litat luwa alaihimul ladzi auhayna. Litat selua ini kita baca pendek. Kemudian contoh yang kedua surat Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Kita lihat di mana ini lafadznya ini. Nah, ini lan nad'uwa ini ya. Lan nad'uwa. Ini kita baca
Kita baca pendek. Lan nad'uwa. Ini ya, lan nad'uwa. Nah, ini kita baca pendek. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunih. Lafadznya ini Bapak Ibu, lan nad'uwa. Kemudian surat Muhammad ayat 31 juz 26. Yang mana ini lafadznya Bapak Ibu? Yaitu wa nabluwa. Ini ya, ada wa yang diikuti alif, kita baca pendek. Harusnya panjang tapi kita baca pendek. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Wa nabluwa kita baca pendek. Kemudian surat Ar-Rum ayat 39 juz 21. Ini pada lafadz liar dua. Ini Bapak Ibu. Nah, liar dua. Ini juga kita baca pendek. Wa ma ataitum mirribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Di lafadz liar dua. Kita baca pendek. Kemudian surat Muhammad ayat 4 juz 26. Ini lafadznya yang mana? Nah, ini nggih. Liyabluwa. Kelihatan nggih Bapak Ibu. Liyabluwa. Kita baca pendek. Walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Jadi lafadz liyabluwa ini kita baca pendek walaupun di situ ada wawu yang diikuti alif. Harusnya panjang tapi kita baca pendek. Jadi tadi komentarnya setiap wa yang diikuti alif, wa-nya dibaca panjang. Kecuali litajlua, liyabluwa, liyarbua, wa nabluwa, lan nad'uwa. Contohnya tadi sudah lengkap satu persatu. Kemudian ini materi baru Bapak Ibu. Lakinna, kalau kita lihat nanya harusnya dibaca panjang. Tapi di sini hati-hati nanya dibaca pendek. Bisa dibuka surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15 Bapak Ibu. Surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Nanti kita praktek membaca di lafadz lakinna. Hati-hati nanya dibaca pendek. Ini lafadznya ya, surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Bisa ditandai. Lafadznya ini Bapak Ibu. Kita lihat tulisannya panjang, tapi kita baca pendek. Saya coba baca dulu. Lakinnahu Allah. Nah, seperti itu nggih, bacanya pendek. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahada. Ini cara wakafnya panjangnya satu alif. Ahada, tidak boleh kepanjangan. Ahada, tidak boleh. Namanya bacaan
mat iwat satu alif. Ahada. Kemudian walaula ib, ini dzal nggih, dzal. Walaula ib dakhol tajannataka qul tamasya Allah. Kita berhentikan di sini biar tidak kepanjangan. Karena ini lam alif, maka kita teruskan. Kita teruskan artinya kita ulang dari ini. Qul tamasya Allahu la quwata illa billah. Ada lafadz Allah jatuh setelah kasroh, maka bacanya tipis. Billah tidak boleh, biullah tidak boleh. Billah. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah tebal. Misalkan Allah atau Allah seperti itu. Tapi kalau sebelumnya kasroh, billah tipis. Tarkik namanya. Kalau tebal, tafhim. Di tajwid nanti juga akan dibahas. Lafadz Allah dibaca tipis jatuh setelah kasroh. Kalau jatuh setelah fathah atau dhammah dibaca tebal. Lo seperti itu. Bawlah, bullah. Kalau ini tipis. Billah seperti itu. Kemudian intaroni ana. Nah, ini ana adalah materi ana ya. Kebetulan kita kembali ana itu kan dibaca pendek. Nah, contohnya salah satunya ini juga ya. Ini ada dua materi. Ana ini berarti kita baca pendek. Intaroni ana aqalla kamalau wa walada. Seperti itu. Jadi materinya adalah lakinna. Hati-hati nanya dibaca pendek. Kebetulan ini juga ada lafadz ana. Tentu kita sudah pelajari bahwa setiap tulisan ana dibaca pendek. Maka di sini juga kita baca pendek. Intaroni ana aqalla kamalau wa walada. Seperti itu cara membaca lafadz gharib yaitu lakinna, tulisannya panjang tapi harus kita baca pendek. Lakinna huwa Allah, seperti itu. Baik, selanjutnya monggo saya persilakan untuk praktek ya atau melancarkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau membaca? Boleh Ustaz. Oke, monggo Pak. Yang ini yang apa surat Al-Kahfi ini yang ayat 18. Oke. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Bi rabbi panjang ya, ada tanda layarnya. Saya ulang Ustaz. Oke. Lakinnahu wallahu. Nunnya dengung dulu ya Pak. Dengung. Setiap ada nun tasdid dengung. Lakinnahu seperti itu. Lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Oke, Walaula. saya mau membahas ini Pak. Bentar Pak. Di lafadz huwallah. Ini kalau baca itu yang betul wawullah atau wawullah. Nah, ini kadang banyak yang enggak terasa. Ya, yang betul adalah wawullah, bukan wo. Nah, sama seperti ketika kita mengucapkan lafadz Allah, nah itu yang betul a, bukan o. Hati-hati ya. Ketika takbir Allah, nah, bukan Allah. Asalnya awalannya kan a, gitu, bukan o. Enggak ada huruf hamzah bacanya o. Ini sama wa, bukan wo.
Wawullah. Nah, memang untuk lafadz wallahnya terus tebal ya. Wawullah, nah, seperti itu. Kadang kan nggak terasa wawullah, wawullahi misalkan. Wawullahi ya, padahal wawullahi, wawullahi aslinya gitu. Sama takbir juga nggih. Allah, Allah. Pun kalau titip ke Pak Ferry. Pak Ferry. Nggih, gitu nggih, Pak. Monggo Nggih. diulangi, Pak. Lakin. Nggih. Lakinna huwallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Ya. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Quwwata illa panjang ya. Illanya tadi kurang Quwata panjang. illa billah. Saya ulang, Ustaz. Iya. Walaula idakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Ya. Intaroni ana aqullam Akol lah. Baca Pak. Akol lah. Intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Mingka ini dengung ya. Mingka. Minka, Bacaan ya, ifa. Ya. Intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Ya, materinya di lafadz apa Pak? Lakinna. Nah, dibaca panjang atau pendek? Baca pendek. Baca pendek gitu. Lakinna huwa Allah. Seperti itu cara membaca. Tursun Pak. Nggih, sami-sami sampun. Ada yang lain monggo. Saya persilakan kesempatan untuk praktek. Lakinna Monggo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Ahada. Panjang satu alif. Ahada. Ya. Kalau ahada, nah itu pendek. Tapi kalau panjang satu alif, ahada. Nah, seperti itu. Iya, Ustaz. Diulang Pak. Ulangi Ustaz. Iya. Lakinna wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Iya. Walaula ittaqalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Ini tidak harus sampai sini selesai nggih. Kalau keberatan boleh berhenti di Masya Allah, kemudian diulang dari kultama. Kadang kalau kepanjangan konsentrasinya karena nafasnya nggak kuat, jadi kadang kurang, panjangnya itu kurang. Jadi lebih amannya kalau kepengen berhenti di Masya Allah, kemudian ngulangnya dari kultama seperti itu. Coba diulang Pak. Walaula ittaqalta jannataka qulta ma syaa Allah. Iya.
Ulangnya dari kulta. Qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Iya. Intaroni ana aqalla min kama. Bentar Ustaz. Ini Ye. tanwin ya Ustaz nggih. Ye. Malau. Ya nggih. Intaroni ana aqalla Lanya minkam. pendek, Pak. Lanya pendek. Akol laming. Nah, seperti itu. Intaroni ana aqalla minkama lawwa walada. Iya. Materinya di lafat apa, Pak Budi? Lakinna, nanya dibaca pendek. Oke. Kemudian di sini ada lafat ana. Ana nggih Dibaca pendek kecuali wakof. nggih Kecuali wakof ya. Kalau wakof dibaca satu alif, panjang satu panjang. alif. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ada yang mau membaca lagi? Oke, Iya, mau Pak. ya Pak Budi. Monggo Pak, monggo. Pak Yani separa, Pak. Oke, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La-nya panjang. Lakinna huwallahu rabbi wala usrik. B-nya panjang juga ada ayatnya. Lakinna huwallahu rabbi wala usriku bi rabbihi ahada. Ulang ya Ustaz ya. Lakinna huwa. Nanya panjang atau pendek Pak? Pendek Pak. Oke, berarti lakinna huwa seperti itu. Lakinna huwallahu rabbi wala Robbinya panjang. Robbi wala usriku bi rabbihi ahada. Iya, lanjut. Walaula. Kalau mengucapkan wa itu hati-hati, jangan keliru wa. Ini juga kadang nggak terasa nggih. Wa, tapi yang betul ada wa. Bukan wa, hati-hati. Walaula seperti itu. Walaula dakhol pendek. Dakholta. Walaula dakholta jannataka qulta masya Allah. Ma-nya satu alif, sya-nya yang panjang ya Pak. Masya, ada tanda layarnya berarti panjangnya itu dua alif 4 harokat. Masya Allah. Jadi lebih panjang kalau ada tanda layarnya. Oke, diulang lagi Pak. Walaula. Jannataka qulta masya Allah. Ulangnya dari kulta. Qulta masya Allahu la quwwata. La-nya panjang ya. La quwwata. La qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Ya, lanjut. Taronni anna aqulla min Aqalla, fathah nggih. Aqalla.
aqalla minka mala wa walada. Ini masuk ya, tanwin ketemu wau, malau wa walada. Intaroni anna Taroni, ronya pendek, intaroni, ya, seperti itu. intaroni anna aqullaka min Akolla, fathah ya, akolla. laqalla. Intaroni anna Taroni, roknya pendek berarti taroni, ya, seperti itu Pak. intaroni anna aqulla min Masih kedengeran domah, akolla bukan akulla tapi akolla. intaroni anna Roknya pendek, taroni, ya, seperti itu Pak. intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Malau, manya panjang ya. Malau wawalada. Malau wa walada. Ulangi Ustaz. Ya, nggih. Taroni ana aqalla minka mala wa Masih kependekan. Malau, manya panjang, Pak. malau wa walada gitu ya. Coba lagi Pak. Intaroni diulangi. Intaroni anna aqalla minka mala wa walada. Malau, manya panjang. Malau. Oke Pak, lagi Pak. Malau dari sini loh. Ya, jadi untuk panjang pendeknya harus teliti lagi. Caranya Pak bisa dipotong-potong. Misalkan ini dulu intaroni ya, misalkan ini dulu. Intaroni untuk latihan ya, untuk latihan tuh dipotong-potong dulu enggak apa-apa. Ana, misalkan ini pendek. Ana. Kemudian akolla. Akolla. Apa seperti itu untuk belajar. Mingka. Mingka. Kemudian ini kan panjang ya, ada alifnya ya. Malau. 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 Wawalada. Jadi intinya kalau pendek itu berarti misalkan lafadz ba ya. Ba itu kalau pendek berarti ba. Nah, seperti itu ya. Kalau pendek. Kalau panjang ba, seperti itu. Domah juga sama. Kalau pendek bu misalkan. Kalau panjang bu. Nah, itu bedanya panjang dan pendek itu. Kalau kasroh bi, ya itu pendek. Kayak kita tepuk. Nah, itu kan pendek. Bi ya. Kalau panjang bi ya. Jadi panjang pendeknya biasanya ini ya kadang kurang teliti untuk pemula-pemula. Ketika disambung kadang itu nyeret itu. Intaroni ana ini. Makanya latihannya bisa diputus-putus dulu. Taroni ya. Taroni. Ana misalkan ini pendek. Ana bisa diulang-ulang. Akolla. Mingka. Baru nanti kalau sudah diulang-ulang, dipotong-potong, baru disambung. Nah, disambung pun biasanya tidak langsung lancar, kita ulang lagi seperti itu. Itu untuk cara belajar kita dari awal, pemula seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Pak. Iya, matur suwun Pak Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Jadi sudah baik bacaannya, tinggal ketelitiannya untuk ditingkatkan lagi tentang panjang pendeknya. Iya, matur suwun. Itu tentang lakina Bapak Ibu. Lakina bahwasanya nanya dibaca pendek. Bisa dipahami ya. Ada yang mau membaca lagi atau kita lanjutkan ke materi bawahnya ini? Ini ada yang mau membaca lagi Bapak? Coba Ustaz. Oke, monggo. Diulang-ulang udah berapa kali, insya Allah nanti akan semakin lancar.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma Allah qulta ma Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla min kama law wa walada. Nanya pendek ya Pak, diulang lagi. Intaroni. In taroni ana aqalla min kama law wa walada. Alhamdulillah sudah lancar ya Pak Sinten. Pak Untung Pak, Pak Jakarta. Untung. Tadi materinya lafat Lain kana lakina. Lakina dibaca panjang atau pendek Pak? Hanya dibaca pendek Pak. Dibaca pendek Ini dibaca pendek Betul Pak. Kemudian lafat ana dibaca panjang atau pendek Pak ini Pak? Ana dibaca pendek Pak. Nanya dibaca pendek. Ya, kalau wakof Pak, kalau berhenti Anyan dibaca panjang satu alif. Itu Bapak Ibu cara membaca lafat lakinna. Kemudian saya lanjutkan di bawahnya ini Iya. Walakinna. Bedanya ini ada tambahan wawu walakinna. Kalau ini kan nggak ada lakinna. Tapi di sini ada tambahannya walakinna. Nah, kalau yang di sini itu tetap dibaca panjang ya Bapak Ibu, tetap dibaca panjang. Nanti kalau menjumpai di Al-Qur'an kalau ada lafadznya tambahannya wa, itu berarti tetap dibaca panjang. Kalau tadi kan yang pertama kan tidak ada wawunya, lakinna huwa seperti itu. Di sini kita baca panjang. Contohnya ada di surat Al-Qasas ayat 45 juz 20 Al-Qasas ayat 45 juz 20. Nah, di sini ada lafadz walakinna. Nah, ini kita baca tetap panjang. Bahkan di sini panjangnya itu 2 alif atau 4 harokat karena setelah na itu ada hamzah. Ada hamzah berarti kan kalau tajwidnya itu bacaan mad jaiz mufasil. Ada mad jatuh setelah itu ada hamzah atau alif. Maka cara bacanya di sini panjang. Walakinna ansya'na qurunan fatatawala alaihimul umur. Nah, seperti itu. Lafadz nanya tetap dibaca panjang. Saya ulangi. Walakinna ansya'na qurunan fatatawala alaihimul umur. Kemudian wa ma kunta pakai fa fa berarti ujung lidah di antara gigi seri atas bawah fa. Kalau sa beda kalau sa, apalagi sya, shin tengah lidah sya. Ini fa lembut fa. Wa ma kunta sawiyang fi panjang ada tanda layarnya fi ahli madyanatat lu alaihim ayatina. Kemudian ini ada lafadz walakinna lagi Nah,
tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Kenapa yang ini walakinna yang pertama kok ada tanda layarnya, sedangkan yang ini kok tidak? Makanya ini tadi, ketika ada mat, huruf mat, ya, alif ini kan huruf mat. Kok setelahnya hamzah itu yang terjadi pasti panjangnya 2 alif atau 4 harokat atau ditandai dengan tanda layar. Kalau yang bawah ini kan tidak ketemu hamzah, tidak ketemu alif atau hamzah. Makanya di sini panjangnya 1 alif saja. Walakinna kunna mursilin. Tapi intinya adalah nanya ini tetap dibaca panjang. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi dibaca pendek, tapi kalau yang ini walakinna itu tetap dibaca panjang. Kalau yang pertama itu panjangnya 2 alif 4 harokat karena ketemu hamzah. Kalau yang ini panjangnya cukup 1 alif atau 2 harokat. Walakinna kunna mursilin. Nah, seperti itu cara membaca lafadz walakinna. Bahwasanya nanya tetap dibaca panjang. Monggo, ada yang mau mencoba membaca di materi ini? Nggih, Ustaz. Oke, monggo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna ansa'na qurunan fatatawaqa alaihimul umur. Nah, ini kita baca pendek ya Pak, karena enggak panjang. Umur, nah, seperti itu. Bukan umur, tapi alaihimul umur, nah, seperti itu. Gitu. Ulangi Ustaz. J, enggak Pak? Walakinna ansa'na qurunan fatatawaqa alaihimul umur. Iya. Wa ma kunta sawiyan fi ahlimat ya natatlu alaihim ayatina. Kalau ini tetap panjang ya Pak. Ayatina tetap panjang. Ulangi Ustaz. Suaranya ini ya. Ada yang ini apa? Bocor Ustaz. Bocor. Lanjut Pak. Nggih. Tatlu alaihim ayatina walakinna. Lanya tetap panjang ya Pak. Tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Iya, alhamdulillah lancar ya Pak Budi. Alhamdulillah. Materinya tadi apa Pak Budi? Walakinna, nanya tetap dibaca panjang Ustaz. Iya, tetap karena dibaca. ada wa di depannya itu Ustaz. Oke. Walakinna nanya tetap dibaca panjang. Yang walakinna pertama ini
Sama yang walakina kedua beda nggih panjangnya nggih. Yang nanya pertama itu bisa dua alif Dua karena alif. ada tanda layarnya, Ustaz. Oke, kalau yang kedua tidak ada tanda layarnya. Tidak ada tanda layarnya. Oke, alhamdulillah. Oke, terus Pak Budi, yang lain monggo satu lagi 5 menit lagi. Monggo Bapak Ibu ada yang mau membaca? Saya Pak Ustadz. Nggih, monggo Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna Nun tasdid nggih dengung. Walakinna ditahan. Sebentar. Sebentar Pak Ustadz. Lakinna ansha'na kuruza Walakinna ansha'na kurunang fatado wala alaihimul umur. La-nya pendek ya, ini hanya tulisannya saja seperti ini. Fatato wala, la-nya pendek. Wala inna ansha'na kurunang fatado wala To, bukan do tapi to ya. To, fatato. Fatato wala alaihimul umur. Iya. Wa ma kunta sawiyan fi. Dengung ya. Sawiyan fi tanwin ketemu fa dengung. Fa. Wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tajlu alaihim ayatina. Ya, lanjut. Mulanya dari tajlu. Dari tajlu ya. Mulangnya dari tajlu. Tajlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Ya, alhamdulillah. Tadi di lafadz mad yana ini mantul ya Ibu. Qalqalah. Mad. Ya. Mad yana tajlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Iya, alhamdulillah. Materinya apa Ibu? Walakinna dibaca. Tetap dibaca panjang ya, tetap dibaca panjang. Oke, alhamdulillah. Jadi bedanya itu ya, yang pertama tanpa wawu, lakinna dibaca pendek. Kemudian yang kedua ada wawunya itu dibaca tetap panjang. Seperti itu ya. Matur nuwun Ustaz. Oke. Oke, alhamdulillah karena waktu sudah 6:30 ya. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami untuk gharib tentang tadi lakinna sama walakinna. Nanti kalau menjumpai lafadz lakinna sama walakinna, ini cara bacanya beda. Pendek sama panjang. Baik, seperti itu ya alhamdulillah. Kita sudah belajar tentang materi lakinna sama walakinna. Insya Allah untuk selanjutnya kita lanjut untuk materi berikutnya. Saya kembalikan kepada Pak Mas Rifan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustaz. Oke, sami-sami Pak. Matur nuwun Ustaz Antoni. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Mas Ruki. Mas dalam perjalanan sepertinya nggih. Alhamdulillah. Lapangan menika. Oh, nggih. Selamat beraktivitas nggih. Sehat selalu.
Jamaah rahmatullah, ada hal kecil yang alhamdulillah bisa kita pelajari. Orang Jawa memang tidak lepas dari Jawanya. Ada yang bilang wallahi, wallahi. Jadi sekira ada huruf wa, bukan wa. Jadi jamaah alhamdulillah dengan belajar Al-Quran ini bersama Ustadz Maimun kita makin paham ya. Jadi Allah juga Allah di Arab itu tidak ada, O itu tidak ada, adanya A ya. Jadi imam ya harus hati-hati. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi jangan Allah. Jadi kita pokoknya baca terus ya. Allah. Nah, kita ini Allah. dulu memang belajarnya kan massal di TPQ ya, atau di mana gurunya satu atau ustadznya satu, banyak muridnya atau banyak santrinya. Nah, alhamdulillah dengan teknologi ini bisa berlatih satu-satu. Kita syukuri, kita ajak ini yang sudah ada penelitian ya, jamaah rahmatullah, yang melek huruf Arab itu berapa, yang fasih baca Quran berapa, itu di bawah angka 5% ya jamaah ya. Makanya saya berulang kali halo-halo. Mungkin kalau buka WA, iki meneh iki karepe Mas Rifan opo to. Nah, ada itu yang ketemu saya negur gitu. Ya enggak apa-apa. Ada orang yang senang menerima info pengajian, ada yang merasa ngebak-ngebai HP saya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT menilai usaha saya itu sudah dakwah, artinya mengajak. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah juga Bu Dr. Rafikoh yang kabarnya baru sakit sudah gabung ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Mohon maaf mungkin tidak menyebut satu persatu, tapi mari kita berdoa dengan baca umur kitab. Kita doakan semua jamaah maupun yang di luar jamaah sehat dan baik amalnya, menambah-nambah kegiatannya, dan insya Allah juga infaknya. Jangan lupa itu infak itu penting sekali untuk membawa kita ke surga. Jamaah rahmatullah, mari kita baca umur kitab untuk doa semoga kita diberi kesehatan bagi yang telah berjamaah ini dan istiqomah dalam mengaji atau thalabul ilmi Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, doa untuk hajat masing-masing ya, pribadi. Siapa yang punya hajat yang baik, larangannya hanya dua, doa yang berunsur ism atau dosa, yang kedua memutus silaturahim. Maka semuanya boleh dengan baca Al-Fatihah di titik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjatkan doa. Waladhdallin, panjatkan doa. Insya Allah dikabul karena ini masih dalam rangka majlis talim. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahmatullah, mari kita akhiri pengajian ini dan jangan lupa nanti hari Ahad tahsin Al-Quran. Dan kita nanti makin hari makin fasih membaca Al-Quran dengan niat untuk melafalkan kalimah Allah atau kalam Allah sehingga nanti kita menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mas Depa. Amin. Mas Iban, sehat-sehat selalu. Matur nuwun Pak Ustadz, Pak Matur nuwun Dokter. Ustaz, sehat selalu. Mohon izin Selamat keluar. beraktivitas. Saya tutup. Ya, kalau khair Ustaz. Sami.